Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian ya. Jumpa kembali dengan saya Sunarwan di channel ini. Melanjutkan ke soal UDS Prima ya. Jadi kemarin sudah kita bahas sampai ke dokumen 21 ini. Silakan yang belum menyimak bisa cek di video sebelumnya. Sudah saya lampirkan soal dan lembar Excel untuk impor data ya. Ini langsung ke dokumen 22. Ini adalah video ketiga dan terakhir dari kasus UDS Prima dengan Accurate Online. Baik, dokumen yang kedua adalah nota kontan penjualan ke penjualan tunai ya. Jadi kita masuk ke menu penjualan, faktur penjualan, kita pilih faktur penjualan. Agak lambat. Di sini kita pilih namanya penjualan tunai, tanggal 26 12/2025, nomornya N1 NTK, nota kontan NTK. Untuk yang kulkas satu ini ada 1 unit ya, jadi hanya satu teman-teman. Kita lanjut, barang kedua juga hanya 1 unit saja, totalnya 4.793. Oke ya. Nah, ini enggak ada not lagi, ini COD udah otomatis. Kita ganti tanggalnya 26/12/2025. Baik, kalau sudah semuanya, ini karena penjualannya tunai, jadi kita bisa langsung masuk ke proses ya. Kita proses ke pembayaran. Nah, kebetulan nomor ini sama ya di soalnya ya, enggak diiniin. Oke, tanggalnya 26/12/2025. Ini ke cash in bank ya, kita hitung nilai pembayarannya. Penjualan tunai ya, penerimaan. Oke, totalnya adalah 4.793. Kita simpan ya. Oke ya. Nah, yang tadi otomatis simpan juga di sini. Oke ya teman-teman, ini untuk dokumen yang 22 ya. Dokumen yang ke-23, bukti kas keluar bayar kepada Mitra Mas untuk pembelian meja kasir seharga Rp2.500.000. Nah teman-teman, kita bisa pakai dua fitur ya. Kita bisa pakai pembelian dan pembayaran. Nah, kali ini saya akan memakai transaksinya dengan pembayaran. Baik teman-teman, dokumen ke-23 ini adalah transaksi pembelian meja kasir ya, seharga 2.500.000. ada biaya pengiriman, totalnya jadi 2,6. Nah, untuk memasukkan aset tetap yang baru ini kita bisa menggunakan dua cara. Bisa gunakan menu pembelian dan pembayaran. Kali ini saya akan membahasnya dengan menggunakan menu pembayaran. Langkah pertama, kita buat akun dulu ya, di buku besar, kemudian akun perkiraan. Ini kita pilih tipenya aset lancar lainnya. Kita pilih sub akun ya. Nah, dokumen yang ke-23 ini adalah transaksi pembelian aset tetap ya, yaitu meja kasir ya, seharga 2,6, termasuk biaya pengiriman 100 ya. Nah, ini kita bisa gunakan dua cara, bisa memakai menu pembelian dan pembayaran. Kita akan pakai saja yang pembayaran. Caranya adalah dari buku besar dulu, kita buat akun baru ya. Tipenya adalah aset lancar lainnya. Nah, di sini
karena asal-asalnya ini enggak ada induknya, yang ini ya, 11 ini kan enggak ada induknya nih, langsung berdiri. Jadi kita gunakan nomornya berikutnya 1110 ya, 1110. Kita tulis pembelian aset. Baik, seperti ini. Kita simpan. Kemudian kita masuk ke menu kas bank ya, pilih pembayaran, terus dulu pembayaran ya. Kemudian kita pilih dari cash in bank. Kemudian tanggalnya ini kita isikan 27/12/2025 ya. Di sini nomornya adalah 06 BKK ya. Kita cari nomor yang akun tadi, kita buat pembelian aset 2.600.000 rupiah. Kita klik lanjut ya, kemudian kita simpan. Baik, kemudian kita masuk ke menu aset tetap. Kita klik aset tetap, kita kasih namanya di sini adalah apa nih, meja kasir ya. Tanggal beli dan pakainya di sini karena soalnya nggak dijelaskan, kita anggaplah langsung digunakan di hari yang sama ya. Tanggal 27/12/2025. Oke. Pembelian di sini anggap kita pakai di tanggal yang sama ya. Asetnya adalah garis lurus. Ini kita isi akun asetnya adalah ini office ya, akun penyusutannya ini ya. Kemudian bebannya juga kita pilih yang beban penyusutan peralatan. Umur asetnya, baik, umur asetnya di sini nggak ada kejelasan. Jadi karena kita ini peralatan dan garis lurus, kita tulis 4 tahun ya, sesuai aturan pajak umurnya 4 tahun. Kemudian kita masuk, sudah ini ya, kita masuk ke info lainnya sini. Kategorinya kita masukkan ke peralatan. Lokasinya di sini kantor pusat ya. Kita pilih kantor pusat. Di tempatnya itu aja tempatnya, nggak ada tempat lain ya. Oke, kemudian di bagian sini kita pilih akunnya ya. Bagian pengeluaran kita pilih pembelian aset tadi yang sudah kita buat. Nilainya tadi 2.600.000 ya. Baik, kalau sudah lengkap semua kita simpan. Oke, ini selesai ya pembuatan aset tetap. Kita bisa cek teman-teman ya di hasilnya. Aset tetapnya ini tadi yang barusan kita kerjakan ya. Kemudian di bagian jurnal kita bisa cek juga. Jadi seperti ini yang kita tampung ya pada cash in bank. Baik, transaksi 23 selesai. Masuk ke transaksi 24, ada penerimaan dari toko Sejuk Abadi ya. Kita masuk ke menu penjualan, kemudian penerimaan penjualan. Kita pilih Sejuk Abadi. Nomor buktinya kita isikan di sini adalah 04 BKM. Tanggalnya tanggal 28. Oke ya. Diterimanya di akun cash in bank. Kemudian pelunasan piutangnya ini tanggal 22 ya, November.
jadi nggak ada diskon, ini udah lewat. Oke, kita cari dulu, kita pilih fakturnya 107625 untuk November ya, November ini berarti. Oke, di sini faktur aslinya 106560 ya. Di sini ada denda 1% dari itu karena lewat dari 30 hari ya. Nah, jadi 107.625 itu nanti nambah 1% ya, nilainya selisih antara ini dengan itu adalah dendanya 1%. Nah, di sini kita masukkan dendanya lewat informasi diskon. Nah, karena ini bukan diskon ya, tapi ini denda, maka kita pilih akunnya Let Fish Collected ya. Kemudian nilainya kita isikan negatif, sekali lagi negatif karena dia negatif 1.065.000 rupiah. Seperti ini ya teman-teman ya. Kita lanjut. Oke, totalnya menjadi 107.625.000 rupiah. Kita klik hitung pembayaran. Oke, sudah teman-teman. Baik ya, kalau sudah kita simpan. Oh sorry, ini ada dendanya ya, kita kasih note dulu keterangannya biar lebih jelas. Kita simpan. Kemudian dokumen transaksi 25, ini ada bukti kas masuk lunasan dagang penjualan tanggal 30 November ya, masih dari toko Frosta. Saya close dulu. Ini masih di sini ya, dan penjualan dari toko Frostora, tanggalnya 05 BKM. Sorry, bukan tanggal nomor dokumen ya, tanggal 30 ya, 30 12 20 2025. Kita ambil ini fakturnya 138.750, nggak ada diskon ya karena sudah melewati dari ketentuan. Kita lanjut teman-teman, kita hitung nilai pembayaran. Kita bisa kasih notis ini kalau diperlukan, silahkan. Oke, kemudian kita simpan. Kemudian dokumen yang ke berapa nih, 26 ya, sudah mulai adjustment teman-teman. Nah, sebelum adjustment kita pengen lihat dulu hasil tadi, jurnal tadi ya. Kita refresh, kemudian saya cek yang bawah karena sudah kita cek berkali-kali dari atas ya. Ini yang tadi barusan 138, ini yang tadi sebelumnya denda dan juga penerimaan kas dari piutang ya. Oke, dokumen yang pertama adalah telah diterima rekening koran dari bank atas rekening perusahaan tanggal 31 Desember. Nah, sebenarnya kalau sekarang mah ya nggak usah diterima begini kan, dia otomatis bisa cek di mini banking kan ya. Ya nggak apa-apa gini soal seperti itu. Kita masuk ke menu penyesuaian, jadi kita masuk ke menu buku besar, kemudian kita pilih DJU. Yang pertama adalah 01 BM. Tiga 31/12/2025. Oke, di sini ada interest revenue 1.200.000, kemudian bank service charge 320.000 rupiah. Kita pilih akunnya. Casing banknya berarti berapa nih, 880 ya. Ini 1,2 dikurangin ini ya, yang sisfas. Kemudian bank service charge-nya debit ya, debit 320. Kemudian yang ketiga adalah interest revenue ya, betul kan, interest revenue nya 1.200.000 kredit ya. Oke, seperti ini.
kita bisa kasih keterangan penyesuaian rekening koran bank 1.200.000 rupiah. Kita simpan, kita lanjutkan ke transaksi yang berikutnya 27 ya, masih di menu untuk jurnal penyesuaian ya. Tanggalnya sama 31/12/2025. Baik, di sini adalah beban asuransi bulan Desember, kemudian saldo perlengkapan. Baik, kita akan lihat dulu untuk yang pertama ini perlengkapan ya. Kita bisa lihat di laporan teman-teman. Kita bisa di laporan dulu, ini saya tutup dulu biar nggak bolak-balik. Kita bisa dilihat di laporan di sini ya. Kita cek saja di neraca atau juga daftar akun juga boleh. Neraca kita cek per 31. Oke, di sini terlihat saldo perlengkapannya adalah sebesar berapa nih? 13.600.000, sementara saldo akhirnya 77, artinya ada penggunaan selisih antara 13.600 ini dengan 77, yaitu sebesar 5.900.000 ya. Ya, jadi penggunaannya adalah 5.900.000. Ini kita masukkan ke sini. Oke ya. Office Rp5.900.000. Oke ya. Kemudian pada office supplies di kredit ya. Ini yang pertama seperti itu. Jadi ada penggunaan sebesar 5,9. Kemudian beban asuransi bulan Desember ini mah langsung ya. Insurance expense 1 juta pada prepaid insurance ya, 1 juta rupiah. Terus beban sewa bulan Desember sama langsung ini 2 juta rupiah ya. Pada rent juga tapi prepaid ya, prepaid rent 2 juta rupiah. Oke, kita cek lagi office supplies pada ini. Oke, insurance expense pada prepaid insurance, rent expense pada prepaid rent ya, totalnya 8,9. Kemudian cadangan kerugian piutang adalah 2% dari saldo piutang. Baik, untuk cadangan kerugian piutang ini 2% ya dari saldo piutang. Piutangnya kita bisa cek di laporan, kita bisa cek di bagian neraca ya, per 31 Desember 2025. Oke, di sini terlihat akun piutangnya adalah 306.508. Kita coba pakai kalkulator, jadi 2% atau 2/100 kita kali dengan 306.508. Oke, hasilnya adalah 6.130.160. Ini kemudian kita kurang dengan ini ya, allowance, karena allowance ada saldonya di sini, jadi kita mengurangi, dikurangin 2.500.000. Oke, 3.630.160. Ini yang kita akan masukkan ke dalam jurnal sini ya. Jadi bad debit Rp3 berapa tadi? 630.160. 3.630.160.
160 kayak gini teman-teman ya. Kita klik lanjut, kreditnya udah ya. Baik, kita simpan ya. Kemudian berikutnya ini tadi yang jurnalnya. Berikutnya adalah dokumen transaksi memorial untuk bagian keuangan penyesuaian terhadap aktiva tetap berikut. Ini kita diminta melakukan namanya proses akhir bulan dari perusahaan. Kemudian kita pilih proses akhir bulan. Kita pilih bulannya Desember, tahunnya 2025. Oke, kita simpan. Nah, di sini selesai. Kemudian dokumen 04 BM, lakukan penyesuaian terhadap gaji karyawan akan dibayar pada 2 Januari. Berarti ini masuk ke beban gaji saya menghutang ya. Oke, kita scan dulu. 31/12/2025 04 BM. Kemudian di sini beban gaji ya. Cost and salaries nilainya adalah 16 juta rupiah. Aduh. Pada accrued expense untuk menampung akun hutang beban ya, 16 juta rupiah. Kemudian pembayaran listrik dan akan dibayar pada 5 Januari sama ya. Masuk ke listrik, electricity 600.000 rupiah. Kemudian kreditnya adalah masih sama, accrued expense 600.000 rupiah. Terus pembayaran air dan akan dibayar tanggal 5 Januari sebesar 420 rupiah. Oh sama ini ya, ini masih digabung ini sebenarnya, ini elektrik, nggak apa kita bisa. Nilainya adalah 420.000 rupiah. Oke ya, udah teman-teman, lengkap semuanya ya. Ini penyesuaian biasa. Oke, kalau sudah, ini masih belum balance ya. Oke, oh ininya satu lagi belum. Pada accrued expense 420.000 rupiah, totalnya 17.020.000 rupiah. Kita simpan. Kita meluncur ke dokumen yang terakhir, konversi atas pajak hitung ya, pajak PPh badan, penghasilan badan dengan ketentuan dia menggunakan PP 55 tahun 2002 ya. Dia tarifnya 0,5% dari peredaran bruto. Baik, kita coba masuk ke laporan lagi teman-teman. Kita lihat di daftar laporan, kita pilih laporan laba rugi ya. Ini yang diminta untuk bulan Desember saja ya, bukan setahun. Jadi kita 01/12/2025 31/12/2025.
Ini laporan sebulan saja teman-teman ya yang diminta ya. Jadi kita hanya ngecek untuk peredaran brutonya adalah senilai ini, sales of merchandise. Baik, ini labanya 400 salesnya 403. Jadi ini kita kurangin dengan return ya, karena bruto itu yang diterima dari penjualan, dari pendapatan ya, dari semua yang diterima. Kalau retur kan nggak diterima, jadi kita kalikan saja dengan tarif nanti jadi kali 0,5%. Oke, kita hitung teman-teman pakai kalkulator di sini biar lebih enak ya untuk melihat juga teman-teman. Jadi 403 137 kurangin berapa itu, 4 juta ya, 4793. Oke, ini ya. Oke, ini kita kali dengan 0,5% ya, kita kali dengan 0,5 dibagi 100 berarti kan. Oke, jadi pajaknya adalah 1991720. Oke, ini kita masukkan ke dalam jurnal. Jurnalnya tadi belum kebuka. Ini ya, jurnal umum, tanggalnya tanggal 31 12 2025. Ini BM berapa ini, 05 BM ya, 05 BM. Kemudian di sini kita tulis beban, di sini ditaruh ke dalam income tax expense ya, income tax expense. Tadi nilainya berapa? 1.99170. Pada income tax payable. Oke, 1.991.720 sesuai dengan PP nomor 55 tahun 2022. Baik, kalau sudah tinggal kita simpan ya. Oke teman-teman, ini selesai ya pekerjaan kita, sampai di sini udah selesai. Sebelum kita tampilkan laporan keuangan, kita akan cek dulu di bagian keseluruhan jurnal ya. Jadi teman-teman bisa menyimak juga jurnal yang kita kerjakan dari awal sampai akhir. Ini saya biarkan saja di sini tanggalnya ya, biar kalau ada yang salah ketahuan. Baik, ini kita simak dari atas ya. Tanggal 1 ya, 2, 4, 5, 6, 7. Ini untuk menyamakan saja, kalau yang udah betul ya udah, ini hanya menyamakan pelan-pelan ya. Coba tahu ada yang salah juga, atau saya ada yang belum direkap dengan lengkap. 13, 15, 17, 20, 22, 23, 24, 25 ya, 26. Oke, 28 ya, 31 sekarang mulai. Ini tadi itu adjustment. Ini yang kedua, yang ketiga. Oke ya, ini yang otomatis tadi, ini yang baru saya kerjakan, ini yang akumulasi penginsutan peralatan. Kemudian kita lihat laba ruginya setelah kita hitung pajaknya. Sekarang kita coba cek laba rugi untuk 1 tahun ya, 1/12/2025 sampai 31/12/2025. Sebentar, 1 Januari ya, 1 Januari setahun. Oke ya, setahun segini ya, labanya adalah menjadi
575819610. Ini saya kerjakan secara accurate, desktop juga hasilnya sama persis. Kita cek lagi untuk misalkan neraca ya, neraca per 31 Desember 2025 seperti ini, 733 cash in bank, terus saldo akhirnya adalah menjadi ini 1341883. Silakan cek juga untuk laporan lain seperti arus kas ya, arus kas tak langsung. Misalkan kita cek 2 bulan saja, contoh kita cek untuk November 2025 dan di apa nih 2025, dan kita cek juga misalkan sampai ke Desember 2025. Oke, ini arus kasnya ya, metode yang tidak langsung. Baik teman-teman sekalian, demikian saya kira ya untuk pembelajaran UKK soal UDS Prima ya, paket 3. Sekali lagi paket 1, 2, 3 semuanya sama soalnya. Jadi setelah ini insya Allah akan kita bahas paket 4 yang berbeda untuk jasa ya. Demikian, jangan lupa yang baru menyimak silahkan di-share ke teman-temannya, di subscribe ya, biar nanti tambah pinter semuanya, tambah belajar bersama-sama. Insya Allah silahkan yang mau minta untuk dibuatkan konten apa bisa isi komentar, nanti insya Allah saya buatkan kalau ada soal lengkap ya. Terima kasih. Tetap semangat dalam belajar, semoga sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.